Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menonton channel kami, saluran yang menceritakan kisah-kisah dan pengalaman hidup yang dapat menjadi bahan penyegarahan rohani dan jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini. Semua hal ini semata-mata untuk kebaikan dan manfaat hidup sesama. Untuk kali ini kami akan menguraikan tentang membedakan ujian dengan hukuman. Jika dilihat dengan kasat mata, kedua hal tersebut nampak sama. Tetapi sebenarnya perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Biasanya pada saat kita diuji oleh Allah dengan penderitaan atau kesengsaraan, kita masih memiliki rasa takut dan mau merendahkan diri kepada Allah untuk memohon pertolongan. Anugerah dari Allah adalah bahwa pada saat kita diuji berupa penderitaan, kesengsaraan, ataupun kesenangan, itulah anugerah yang sesungguhnya. Apabila kita diuji dengan kenikmatan namun kita lupa mensyukurinya, maka bukan nikmat yang kita dapatkan tapi malah petaka. Ujian dari Allah diberikan kepada kita untuk meningkatkan keimanan. Ibarat sekolah atau kuliah, sebelum naik tingkat, kita harus melaksanakan ujian terlebih dahulu. Begitu seterusnya. Namun sayangnya, manusia sendiri seringkali lupa apabila mereka sedang diberi ujian oleh Allah. Mereka terkadang lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk berkeluh kesah atau menyalahkan Allah atas semua yang terjadi pada mereka. Seperti pada ayat-ayat Allah yang tersurat berikut ini. Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wusaha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya betapa maha besar dan mengetahui Allah. Kalau kemampuan seorang hanya tingkat SD, tidak mungkin diuji dengan tingkat SMP. Semua ini dilakukan dengan rasa kasih sayang Allah terhadap manusia dan untuk menaikkan derajat manusia di hadapan Allah. Lalu bagaimana cara membedakan hukuman dan ujian? Hukuman diturunkan Allah kepada hambanya yang melanggar ajaran Allah. Hukuman tidak ada tingkatannya dan tidak ada nilainya. Semua bersumber dari perbuatan manusianya sendiri. Seperti saat ini banyak terjadi bencana, penyakit, dan banyak hal lainnya. Kita sendirilah yang mengetahui ada di mana posisi kita. Hukuman juga tidak selalu berupa penderitaan, namun juga kesenangan. Biasanya jika hukuman yang diberikan berupa kesenangan, kita akan semakin jauh dari Allah. Tumbuhlah keserakahan yang nantinya dapat mencelakai diri sendiri. Contohnya, banyak yang terjadi sekarang adalah manusia yang selalu mengejar kekuasaan, kekayaan dengan jalan pintas. Hukuman kesenangan membuat manusia terus menghendaki tanpa rasa puas. Tampaknya menyenangkan, namun ibaratnya kita diangkat derajat setinggi-tingginya di hadapan manusia, tetapi hal itu dimaksudkan untuk dijatuhkan ke dalam jurang yang sedalam-dalamnya. Agar lebih mudah memahami ujian atau hukuman, kita lanjutkan saja menonton cerita berikut ini sebagai contoh kehidupan. Pasangan Bapak Yudi dan Ibu Melati, keduanya sama-sama pengajar di perguruan tinggi ternama. Mereka mengajar di jurusan yang sama. Di samping sebagai dosen, Pak Yudi juga seorang pejabat suatu perusahaan negara. Sedangkan Ibu Melati sedang menyelesaikan program doktornya. Mereka memiliki satu orang putri yang bernama Nia di perguruan tinggi semester 2 dan dua orang putra yang bernama Andri dan Yuda duduk kelas di SMA negeri dan kelas 2 SMP negeri. Rumah tangga mereka tampak sangat harmonis karena secara ekonomi dan sosial sangat tercukupi dan terhormat. Ibu Melati merupakan wanita yang taat beribadah setiap pagi. Ia sholat subuh dan langsung berolahraga. Seperti biasa setelah berolahraga ia membaca koran langganannya. Namun alangkah terkejutnya, di salah satu artikel dalam koran mengabarkan bahwa suaminya terlibat kasus penggelapan uang di perusahaan negara tempat ia bekerja. Dengan badan lemas, pelan-pelan dia masuk ke dalam kamar mencari suaminya untuk meminta penjelasan. Dilihatnya suaminya sedang berdoa sambil menangis. Selesai berdoa, suaminya langsung memeluknya sambil menangis dan meminta maaf atas kekhilafannya. Dia menjelaskan semua masalah yang terjadi terhadap dirinya sebenarnya adalah atas kebijakan atasannya. Selama ini ia menutupi masalahnya agar keluarganya tidak terguncang. Ibu Melati tak kuasa mendengar pengakuan suaminya. Sambil menangis dia bersujud memohon diberikan kekuatan kepada Allah. Sejak berita itu tersebar, suasana rumah mereka berubah. Anak mereka menjadi pendiam, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Akhirnya Pak Yudi mulai diperiksa kepolisian. Rencananya besok akan mulai diperiksa untuk membantu menguatkan hatinya. Ibu Melati meminta ibundanya yang berada di suatu kota di Jawa Tengah untuk sementara tinggal di rumahnya. Sebut saja Eyang Sundari, usianya sekitar 64 tahun. Orangnya pun kelihatan tegas dan berwibawa. Sekitar jam 7 malam sehari sebelum pemeriksaan Pak Yudi, Eyang Sundari mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Dengan lembut beliau mengatakan semua yang mereka miliki hanya titipan dari Allah dan sewaktu-waktu akan diambil olehnya. Karena itulah, semua harus ikhlas menerima kenyataan. Semua hanya terdiam dan menunduk, tidak mampu menjawab. Namun dengan suara terbata-bata Ani berkata, "Bagaimana caranya Eyang? Ayah dulu dikenal sebagai mahasiswa idealis. Banyak tulisan-tulisan ayah tentang anti korupsi diseminarkan. Tapi kenyataannya ayah adalah seorang koruptor. Aku malu Eyang. Anak, sadarlah bahwa diri kita ini manusia biasa yang tiada terlepas dari kesalahan. Berprasangka baiklah kepada Allah bahwa kamu sekeluarga dibuat begini, maksud dan tujuannya pasti benar. Kalau kamu mau berserah diri kepadanya, pasti kamu akan mendapat kekuatan. Sekarang, mari kita hadapi masalah ini bersama-sama." Ani terdiam mendengar kata-kata neneknya. Pukul 07.00 pagi, Pak Yudi sudah jemput oleh 2 orang pengacaranya. Pak Bayu diantar masuk ke dalam mobil. "Ayah minta maaf sebelum pergi." Hari itu mereka sekeluarga memutuskan untuk di rumah saja sambil berdoa, berzikir dan sholat bersama-sama. Pukul 20 telepon rumah berdering. Dengan agak gugup Ibu Melati mengangkat telepon dan mendapat kabar dari pengacaranya bahwa suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mulai malam ini ditahan di kantor polisi. Bagaikan petir menyambar yang menyambar berita itu terdengar. Ibu Melati menangis sambil memeluk ketiga anaknya. Lalu, Ibu Melati langsung meletakkan kepalanya di pangkuan ibundanya sambil mengatakan, "Ibu, apa salah dan dosaku sehingga Allah menghukum dengan penderitaan ini?" Sambil mengelus-elus kepala putrinya, Eyang menjawab, "Nak, kamu harus membedakan penderitaan dan kesengsaraan ini sebagai hukuman atau ujian. Memang, selama ini caramu mencari rezeki sudah benar. Namun untuk meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah, kamu diuji dengan dibukanya aib suamimu. Semua bertujuan untuk membersihkan nafsu rasa sucimu. Rasa suci muncul karena kamu merasa tidak pernah berbuat kesalahan. Rasa suci itu adalah haknya Allah yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Jika manusia memakainya bisa mengakibatkan segala tindakannya hanya mencari pujian. Kalau sudah begini, akan merusak ibadahmu. Ikhlaslah menerima semua ini. Insya Allah kamu akan dinaikkan derajat ketakwaanmu di hadapan Allah." Kemudian, Eyang melanjutkan perkataan kepada cucunya, "Kalian semua harus ikhlas menerima kenyataan bahwa ayah kalian dihukum Allah atas kesalahan yang selama ini dia perbuat. Dengan hukuman, mudah-mudahan ayah kalian sadar bahwa apa yang telah dia lakukan itu adalah perbuatan tidak benar. Daripada harus menebus kesalahan setelah mati, kan lebih baik ditebus pada saat hidup. Kalian semua harus siap dicaci maki dan dihina. Anggaplah semuanya itu hanyalah lewatan Allah untuk menguji kesabaran kalian. Memang berat, tapi kalian harus mampu," ujar Eyang Sundari sambil memeluk dan mencium mereka. Nah, begitulah sobat cerita mengenai ujian atau hukuman tadi. Maka dapat kita peroleh hikmah dan pesan dari cerita tersebut, bahwasanya kita salah menafsirkan seolah-olah kesenangan yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah. Tetapi sebenarnya, kesenangan itu juga merupakan ujian. Ironisnya justru untuk ujian ini manusia jarang ada yang lulus. Akhirnya saya undur diri dulu, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih sudah sudi menonton cerita tadi. Jangan lupa tombol lonceng.